Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua keluarga besar Toton Group dan rekan dimanapun berada. Shalom. Dalam kesempatan kali ini kami akan menghadirkan sebuah video dari 3 laskar TBGB di mana mereka sekarang sedang berusaha Membangun NHPK Pekanbaru dan karaoke maksudnya. karaoke itu. Nah, Di sini juga kita melihat suatu perkembangan dari revolusi mental ya, hasil dari revolusi mental ala Toton Group. Toton Group. Jadi bukan hanya di bagian teknik dari Toton Group, tetapi juga dia juga di NHP sendiri, yaitu NHP Cawang yang berada di Jakarta. Dulu Pak Ustadz, ini bicara tentang si Pak Pimpro. Pak Supri Pimpro. Beliau kan pernah keluar ya, mungkin karena ada satu masalah itu kan keluar. Baru dia berani masuk setelah dia melihat konten-konten dari waktu itu KCR Pak Ustadz. KCR. Nah dari situ Pak Pimpro sendiri akhirnya terbangun lah dari mentalnya yang terpuruk. Akhirnya dia memberanikan diri setelah melihat salah satu konten dari Bu Heni Ustaz. Oh, dari Bu Heni Astuti ya? Astuti yang dulunya juga pemalu, pendiam karena ada hasil dari revolusi mental sudah menjadi MC dia. MC dari ulang tahun. MC Toton Group lah ya. Ustaz, MC Toton Group. Yang terakhir itu MC pernikahan dari saudara kita, Aminta Sidi dan Roland Boru Siombing. Oh, yang acaranya di Gedung Toton Baru itu Mas. Betul. Luar biasa sekali. Oh, ada juga Pak Ustaz, si Asbi Alvia SPD. Dulu kan dia waktu di NHP Cawang dia kan sebagai waiter. Nah, dia tuh saya dengar dia pernah keluar ya. Betul Ustaz, pernah keluar. Ada masalah atau gimana? Ada masalah dulu. Oh iya. Tapi itulah rahasia. Terus skip aja ya. Skip. Kemudian ada si Bu Ade. Ini Bu Ade luar biasa sekali Pak Ustaz. Bu Ade Saada. Bas. Panggilannya Bas itu. Bas. Oh yang kalau nggak salah itu waktu acara ulang tahun ibundanya ya. Iya. Yang ke-75 kalau nggak salah itu ya. Iya. Ibu Bas ini juga luar biasa Pak Ustaz. Perubahannya. Dimana dia di usianya yang sekarang ini, dimana dia belum pernah dia megang perangkat lunak laptop gitu kan. Setelah dikasih berita atau Tugas lah ya. Tugas ya kan untuk membuat waktu itu narasi. Hasilnya sungguh di luar dugaan Pak Ustaz. Ya. Saya juga kemarin pernah diperlihatkan notulen yang dibikin oleh Bu Ade Saada atau Bude ya, Bude. Hasilnya lebih bagus. Luar biasa. Ustaz kalah dong berarti. Ya kalah ya. Jadi kalau dibilang notulen yang biasa saya bikin itu ternyata masih harus disempurnakan oleh Bu Ade. Luar biasa sekali. Tapi juga jangan salah juga, dari NHP Cawang itu NHP Hawolongan itu banyak juga yang sudah revolusi. Kalau nggak salah itu mereka julukannya itu pengawal dari pembina. Oh, saya tahu Ustaz. Berapa orang itu kan ada kan? Nah itu mereka siapa aja namanya? Ada si Bun atau Elinda Oktaviani. Octavia. Dimana dia dari ya itu mental dulu dia pemalu ya kan, sekarang dia jadi MC, jadi penyanyi juga Ustaz ya. Waktu kemarin acara pernikahan itu juga dia jadi penyanyi juga itu. Dan yang salah satu buktinya itu, bukti konkretnya, nyatanya itu kan. Iya. Dia bisa membawakan sebuah acara di acara pernikahan salah satu teman kita. Tuh. Dan itu orang nggak nyangka ya bahwa dia itu sebenarnya bukan penyanyi, tapi suaranya bagus kan. Dan lagunya lagu barat lagi. Ya kan, hebat kan. Juga ada SJQ atau Jenny yang kita nggak tahu bahwa ternyata dia punya keterampilan sebagai penari. Kemarin dia menari untuk mendampingi atau mengawal dari
pengantin ya. Satu lagi juga ada waktu gua acara itu ada mengenai catering, tapi saya catering. Oh, itu dari si Rani Pak Ustaz. Rani RSK itu ya. RSK. Jadi ya sebelumnya dia sama sekali nggak tahu cara masak seperti apa kan, karena bisa dibilang dia anak manja Pak Ustaz dulu. Begitu ya. Anak mami. Oh. Kan. Oh, sekarang dia udah mandiri, dia udah mampu membuat usaha kecil itu Rani Catering ya maksudnya. RSK Catering luar biasa sekali Pak Ustaz. Itulah. Kemudian juga ada lagi sekarang dari yang saya lihat dari Bu Ade Saada, Buas. Jadi sekarang udah lebih terbuka dan mau mengajarkan kepada yang lainnya. Dan kemarin waktu acara kumpul-kumpul di kantor pusat juga sudah bisa sebagai moderator dan sebagai MC. Waktu ada acara tamu kita dari Poktan, lalu kan Bubas itu menjadi moderator dan MC ya. Iya. Sama juga saya melihat seperti itu, bahwa yang dulu kita tahu itu Bubas hanya diam lah ya. Jadi sekarang ternyata punya talenta yang begitu tinggi ya. Di luar dugaan kita Pak Ustaz. Sampai kami juga pembukunya kita sampai terkagum-kagum. Kehabisan kata-kata. Iya kan Pak Ustaz? Betul. Dan juga ini juga mungkin tanggapan dari Pimbro dan Pak Dir juga Cep Rohim ya. Cep Rohim ya. Setelah mereka melihat bincang-bincang dari Bu Ade Sahada dengan Mbak Octavia, SJQ dan RSK ya. Berarti ini kalau bisa dibilang konten tanggapan mengenai diskusi mereka yang waktu kemarin subuh itu. Betul, TikTok kan Ustaz. TikTok ya? TikTok Ustaz. Seperti itu lah kurang lebih. Sungguh luar biasa sekali. Itulah dalam video ini benar-benar bukti nyata itu ya dari revolusi mental ala Toton Group yang sudah dibina oleh Bapak pembina kita, Bapak Rudolf Nebaho. Tapi juga harus juga didasari lagi kembali dari kemauan pribadi-pribadi masing-masing. Betul Pak Ustaz. Karena tanpa kemauan dari diri sendiri, tanpa kita mau membuka diri, dan yang terpenting harus jujur mengenai kondisi diri kita, mengenai kekurangan kita, biar kita dapat dicerahkan atau diarahkan untuk ke arah yang lebih baik. Berarti intinya bukan dari karena konten kita baik, tapi hatinya tidak begitu Pak Ustaz. Iya, baik. Karena hal-hal itulah banyak orang yang tadinya diangkat kemudian cepat jatuh. Oh, itulah yang gak ikhlas itu begitu Pak Ustaz ya. Iya. Berarti yang dalam video ini berarti mereka yang udah teruji ikhlas Pak Ustaz. Insya Allah teruji ikhlas dan semoga menjadi bukti juga dan sebagai menjadi berkat bagi keluarga besar Toton Group terutama, dan kemudian mungkin untuk lingkungan sekitar. Terbukti kayak kemarin Pimpro gimana Ustaz Pimpro bisa mengarahkan seseorang 3 orang malah kan, 3 orang mahasiswa lagi. Orang Pimpro sendiri hanya lulusan SMP nggak lulus Pak Ustaz. SMP nggak lulus ya. SMP nggak lulus. Tapi kan cara berpikirnya berbeda kan. Biasa sekali Pak Ustaz, biasa sekali. Kalah lah orang-orang yang berpendidikan dengan bisa dibilang si Pak Pimpro ini ya hanya SMP tapi nggak lulus Pak Ustaz. Tapi juga jangan salah juga, saya dulu kan gurunya kan. Gurunya siapa Pak Ustaz? Pak Haji Sulam. Alhamdulillah. Gimana kalau kita langsung melihat konten ini? Boleh Pak Ustaz, boleh. Pemirsa semua, keluarga Toton Group dan rekan, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Laskar TPGB setelah membangun revolusi mental ala Toton Group yang membangun karakter, siap untuk membangun NHBK Pekanbaru. Yes. Baik, pada pagi hari ini saya Hasbi Ansor Alawiyah 01 10 95
Dan saya Supri 130291. Dan saya Rohim 090497. Kami di sini akan berbincang lah pada malam menjelang subuh inilah, tanggal 31, tepatnya jam 2 pagi dini hari, mengenai tentang revolusi mental ala Toton Group yang cukup sangat baik ya Mas. Iya. Baik. Seperti yang pernah kita lihat dari beberapa konten ya, apalagi yang konten kemarin kan, yang konten Ibu Ade, KRSK, Bu dan tadi ini di Dengan Tepap ya. Hari Minggu ya. Udah nonton kita semua kan? Udah. Alhamdulillah. Itu kita mendengarnya luar biasa ya. Karena Bu Ade ini yang saya dengar ya, orang lama cuman sempat keluar masuk lagi ke Dengan Tepap. Iya. Dan belum sempat pula dulu ketemu sama saya. Tapi yang saya lihat orangnya enak, baik. Apalagi waktu itu saya pernah di chat Mas. Iya. Bukan, kita udah ketemu tuh yang di kampus yang Bu Adi mau masuk. Iya, Kan itu kan kita udah ketemu. saringan nasihat gitu ya. Cuman saya sempat di chat juga sama Bu Adi. Udah masa? Iya. Terus gimana? Assalamualaikum mantu. Wis. Luar biasa. Ulang tahun kan saya Mas. Oke lah. Ya, menurut Mas gimana Bu Adi? Wah, kalau Bu Ade, saya mulai dekat waktu dia sudah masuk kedua kali ini ya. Yang dulu kita belum tidak sedekat ini dan tidak semenyatu ini ya. Nah, sekarang pandangan saya ke Bu Ade itu ya sudah menyatu lah, sudah luar biasa. Dulu saya tidak sedekat ini. Setelah dia bergabung kedua kalinya, setelah kita berbicara lah di kampus di ruang rapat. Nah, disitulah kami mulai mengenal lebih dekat. Dan begitu sudah sampai sekarang lah ya, tibanya konten yang kita tonton, nah itu yang jadi host ya Bu Ade ya. Wah itu luar biasa pembawaannya, dan itu ininya itu sangat lantang ya, sangat udah pas lah jadi host ya. Tentang dia mengoreksi tentang si Bu Elinda dan RSK dan SCG. Kalau menurut Pak Dir atau Mas Rohim gimana tuh tentang konten itu, tentang kepribadian lah ya, kepribadian si KRSK, si KSQ, terus Kak Elinda sama Bu Ade yang pembawa host. Ya kalau saya melihat konten yang Bu Ade sama KRSK, KSQ itu sama Embun, masing-masing seperti Kak RSK, Kak Jenny sama Embun, karena saya juga dulu istilahnya sudah tahu lah karakter sama satu sama lain. Dibanding dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang. Jauh. Sangat jauh berbeda dari sosok-sosok beliau gitu. Ya contohnya seperti Embun Reja lah. Iya. Dulu Kan dia masih belum bisa nyanyi lah ya, sekarang sudah bisa membawakan lagu di depan. Udah mantap lah kalau lihat saya. Apalagi kita mendengar yang acara kemarin aja, kita yang acara badminton, Iya. itu udah terbukti karakter mereka kan, antara beliau dan Bu Ade, si Ibu, si Q, kita udah menonton kontennya itu kan. Iya, dan video-video itu yang kita tahu luar biasa lah ya. Udah mantap itu Mas, acara badminton hampir tonton semua ya, MC-nya, penarinya, terus artis yang membawakan lagunya, cateringnya juga ya. Gimana Itu kita gak bangga ya? bangga kita, karena semua mental ini ya. semua itu benar-benar dari karyawan dan karyawati Toton Group semua di situ yang hadir untuk menyukseskan acara badminton. Kecuali kalau tamu-tamu bukan dari Toton, itu tamu dari luar. Cuma yang menyukseskan di dalam dari segi MC, penerima tamu, penari, itu semuanya dari Toton. Tidak ada itulah sosok-sosok yang sudah karakternya terbangun lah ya.
Mas tahu siapa MC-nya waktu itu? Wis, sangat tahu. Itu MC kita ya, MC yang di kalangan kita yang sudah terkenal lah ya. Udah masih berapa kali artis yang sudah berapa kali masuk konten. Contohnya kayak Pak Ustadz, dan Bu Heni itu yang sosok lembut, Dulunya pendiam ya. Dulunya pendiam. Bu Heni yang sangat cantik lah ya, sangat cantik, murah senyum. Dulunya dia pendiam. Nah, saya menyontoh dengan keberanian saya dari Bu Heni itulah. Dari lihat konten-konten Bu Heni pemberani, jadi saya terbangun juga karakter saya untuk membangun mental. Dari situlah awalnya. Iya, seperti Kak Jenny lah yang saya lihat dulu ya. Kalau mas saya bukan apa ya, polos lah. Polos, diajak bercanda dia tuh gak mandang dia anak kecil, ini orang tua. Dalam bercanda gak ada beda-bedanya. Iya. Gak ada dibeda-bedakan ya. Iya. Tapi sekarang perubahannya sangat pesat jadinya itu. Sangat. Dari Sri Kandi ke bartender, ke kasir, ke koordinator, pernah dia jelajahi di antar itu ya. Itu kan hal yang sangat buat, bagi saya ya, hal yang sangat buat biasa itu Mas. Dia bisa membangun karakter pribadi ya, istilahnya membuka diri lah ya. Iya. Itulah yang disebut apa ya, buah hasil dari revisi mentalnya Mas. Iya, ya udah ada buahnya lah yang selama ini kita diajarkan ya. RSK gimana itu menurut Mas RSK? Untuk RSK, kalau untuk RSK ya, itu bagi saya luar biasa. Untuk cara cateringnya aja dia awalnya hanya bercandaan lah ya, tiba-tiba sekarang jadi sampai ke pesta-pesta, sampai ke gedung loh, gedung Toton Bahu, bayangin gedung Toton Bahu, gedung terkenal, sampai ke RSK masuk cateringnya, itu udah luar biasa berkat topangan dari bapak pimpinan itu kan. Ini ya, jadi bisa masuk, bangga nggak kan? Bangga. RSK artinya catering yang diceritakan di kontennya itu awalnya juga hanya lewat telepon dan bapak pimpinan dari Jogja, di Jogja kan. RSK untuk pertama untuk menyiapkan makanan yang ada acara di NHP ya. RSK juga katanya tadi ceritanya di konten itu kan awalnya kaget, tapi ternyata sudah disiapkan semua sama bapak pimpinan dengan kotaknya, kartu namanya, ya kan. Jadi tanpa pengetahuan RSK itu bapak pimpinan sudah menopang dari luar gitu loh, Sudah dipersiapkan. Itu kan sebenarnya kita sangat-sangat dan tidak kita duga. Karena segala apapun ya dalamnya itu dari hal yang kecil ya. Dulu saya kalau pas pertama PSBB itu ya, RSK cuma Indomie doang masakin buat saya. Sekarang kan udah hampir bisa bikin catering sendiri. Iya, udah tahu dari bilang namanya. Dulu kan taunya bawang, cabe, bawang merah paling bawang putih. Sekarang udah tahu kencur, ya kan? Tadi dia bilang tumbar, ya kan? Karena udah masak apa? Rendang artinya. Dan kayak Bu Ade ini ya, yang saya sempat dikirim sama bapak pimpinan itu mengenai notulen, padahal belum diarahkannya ke Bu Ade untuk membuat notulen diskusi di lantai 2. Tapi itu Bu Ade dengan dikasih tahu sama RSK, dikasih arahan sama RSK, inisiatif sendiri gitu. Luar biasa. Ingin membuatnya, walaupun istilahnya karena Bu Ade juga mengetahui ya, istilahnya mungkin kekurangannya dia masih belum pandai membuat notulen itu, meminta bantuan sama putrinya. Calon Mas. Calon. Tapi putrinya gitu kan saling membantu kan, dilibatkannya keluarga gitu dalam untuk hal kebaikan ini, itu kan sangat luar biasa. Berarti selama ini Bu Ade kan istilahnya melihat juga konten-konten Abdi SMD. Iya, betulnya serahkan juga di situ. Dan dia buat notulen itu dari HP, ya kan? Dari HP dia buat notulen, jadi ajarkan sama kita di depan di lobby.
area karaoke. Sekarang kita berada di pub. Tadi kan udah Bu Ade, Ambun, Kak RSK, Kak Jenny, kita sudah menanggapi beliau-beliau yang udah menjalani revolusi mental. Iya. Sekarang boleh dong kita untuk menanya ke Mas Pimpro ya. Oh, boleh. Monggo. Saya mau tanya Mas, gimana perasaan Mas Supri pertama datang ke sini untuk pembangunan MHPK? Pertama saya datang ke sini dan begitu saya ditunjuk, saya merasa bangga ya. Berarti kalau saya ditunjuk itu berarti saya sudah bisa memegang walaupun hal yang kecil, saya sudah dipercaya untuk hal untuk di sini ya. Disitulah saya merasa bangga. Apalagi saya ditugaskan sini membawa barang ya, bawa truk ya. Nama saya Mas Rohim. Itu aja. Tetap merasa bangga berarti ya Mas, merasa bangga ya bisa membantu pembangunan NHP ini ya Mas ya. Iya. Karena tujuan utama saya kan berdoa, karena terjun di sini berarti kita berdoa sambil Berusaha. bertempur di sini. Berjuang langsung. Doanya ada, berjuangnya ada. Jadi lebih afdol ya. Kalau nggak salah ya Mas, dulu Mas kerja juga di Toton Group, sempat keluar, masuk lagi. Iya. Nah Mas Supri itu keluar kan, kalau nggak salah ya sempat tergelincir lah. Sama saya juga pernah tergelincir di Tergelincir di jalan yang sesat ya. Bisa diceritakan Mas, Mas ada niatan untuk kembali ke Toton Group dan hingga sampai saat ini bisa kembali bergabung Mas? Oke, saya ceritakan ya. Mungkin untuk yang belum paham juga, yang belum tahu kesalahan saya apa, saya bisa kembali lagi karena apa. Itu hal-hal yang positif yang harus bisa didengar ya. Kesalahan saya karena saya tidak mendengarkan nasihat pimpinan atau sama guru saya Sulam. Jadi saya membangkang. Akhirnya saya dikasih teguran, beberapa kali dikasih teguran. Jadi disitulah saya berbohong juga sama bapak pimpinan yang saya setru, tapi saya ditanyain tidak. Nah, disitulah mungkin bapak pimpinan sudah dengan ngasih pelajaran ke saya, karena saya juga mengecewakan guru saya. Nah, bapak pimpinan itu sangat menghargai guru saya. Nah, akhirnya saya dikasih pelajaran. Pelajaran saya mungkin yang lain pada belum tahu, saya memutar terowongan Hunter. Tahu dong. Hunter tahu kan? Tahu dong, sangat tahu. Situ kita jalan kaki lewat tol. Pernah lewat jalan kaki lewat tol? Belum pernah kan? Kalau kesasar pernah Mas? Sasar pernah. Kalau ini sejarah saya ya, jalan kaki lewat tol dari Cawang keluar jadi Bening Estate. Dari situ saya di kampung selama 2 tahun. Di kampung selama 2 tahun, saya di situ bekerja bawa truk lah ya, ngangkutin daun-daun teh yang bawa ke pabrik, dan kadang juga kalau ada proyek saya ngangkutin pasir. Saya juga sampai jam 3 pagi saya masih bekerja. Nah, dari situ setiap saya buat truk itu saya dapat konten. Inilah jalan saya untuk kembali lagi. Saya dapat konten dari istri saya, selalu dikirim konten di SMB. Nah, saya sering tonton di situ, saya ambil makna-makna yang positif. Ternyata berpengaruh juga nonton konten itu. Berpengaruhnya besar karena saya dulunya penakut, bahkan apalagi ketika ketemu orang banyak kita mau ngobrol juga takut. Nah, dari konten itulah makna yang terkandung yang positif yang saya ambil jadi pemberani. Nah, dari konten SMB saya berterima kasih juga sama Pak Pangdat dan Bu Heni, karena dia motivasi saya lah. Karena Pak Pangdat kirim-kirim konten di FB
Asbi, istri saya langsung jump ke WA saya tonton motivasinya untuk Bu Heni. Sejarah lah buat saya, Bu Heni dulu yang saya kenal pemalu ya, pendiam. Karena 4 orang aja dia malu. Begitu saya tonton di konten itu, bahkan dia jadi juru bicara di konten itu. Saya MC sekarang, MC ya orang. Akhirnya saya jadi naik imun saya. Tapi juga pernah saya di Jakarta Truk juga lagi. Tapi saya tonton kembali konten itu, memang benar konten itu sangat bermakna dan banyak hal-hal yang positif di dalam konten itu. Akhirnya saya bisa kembali lagi dan saya bertemu Bapak pimpinan meminta maaf pada tanggal 24 Mei pas malam tadi. Jadi untuk revolusi nyatanya ya inilah dampaknya dimasukin ya di Papi Pro. Saya juga sempat masih dikirim voice note oleh Bapak pimpinan yang sewaktu di rumah Pak Ketua Lope. Oh iya, pada malam. Saya sempat terlalu kaget. Kok Mas Supri nangis nih? Pas ternyata saya dengerin. Cengeng dong. Nggak cengeng, bukan cengeng itu. Apa Mas bisa dibilang kan? Nangis terharu. Emang dari hati bukan cengeng Mas ya. Beda cengeng sama benar dari hati kan Mas. Nah itu bisa diperjelas lagi Mas, kenapa Mas Supri itu menangis di voice note itu Mas? Yang di voice note yang saya dengan Pak pimpinan kan itu tidak sengaja ya, tidak ada hal membahas tentang di situ, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba jalan omongan itu di situ. Padahal tujuan saya dari sini itu diajak Bapak pimpinan kan malam pertama begitu sampai sana kita belum sempat duduk saya menunjukkan foto saya sama Mas Rohim yang pengantin dandan di basement. Nah, saya tunjukkan sama Pak Ustadz. Begitu udah itu Bapak pimpinan nanya apa itu, kasihkanlah itu foto saya dengan Mas Rohim. Begitu Bapak pimpinan melihat, udah tuh suruh menceritakan, tapi nggak tahu kenapa lah alurnya malah menceritakan hal pribadi saya. Akhirnya saya langsung ingat kembali waktu itu. Kenapa saya menangis? Kenapa saya bersedih? Karena saya mengingat pesan Kia waktu sebelum berangkat. Dia selalu pesan kepada bapaknya. Setiap saya berangkat kerja, dia pasti selalu bilang hati-hati Pak. Keduanya ya, karena saya punya anak cowok ya, baru 2 bulan. Tadi saya pamit ke Jakarta. Gimana sih rasanya ya Pak Dit ya? Kita masih kangennya. Begitu kita masuk ke kamar itu baru teringat bahwa si kecil pada nggak ada. Ya emang sebelum berangkat ke sini sudah izin lah, sudah minta restu. Saya sudah membuka portal, sudah mengikhlaskan. Karena kenapa saya mengizinkan berangkat, karena saya berpikir tempat yang terbaik dan layak untuk istri dan anak saya di Bekasi, Bapak pimpinan. Makanya saya mengizinkan berangkat. Akhirnya begitu sudah berangkat, dijemput si Mas Jalal ya, itu saya belum apa-apa, masih biasa. Itu sudah pergi mulai jauh, sudah mulai kerasa ya. Begitu saya masuk kamar jam 10-an itu mau tidur, nah itu jujur saya menangis dari sekitar jam 10-an itu sampai pagi. Hanya cukup bantal aja ya, pakai bantal gitu udah situ lah. Jadi saya tiap kalinya kadang mau video call aja nggak berani. Dapat video anak kecil, anak saya ya sekecil itu sering ngirim video itu saya lihat. Disitulah saya merasa bersedih karena saya ingat masa lalu saya. Berarti waktu itu masih belum melihat konten-konten atau istri Mas Supri belum
ngirim konten ya? Belum ya, Itu belum. makanya yang saya tangkap berarti Mas Supri waktu itu masih belum berani untuk menjumpai Bapak pimpinan Iya. ataupun yang lainnya ya Mas? Ya, kalau itu masih istilahnya saya masih dengan ini sendiri ya, ego sendiri ya. Jadinya saya ya itulah hanya buka portal istri biar berangkat ke sana lagi. Saya hanya berdiam diri di rumah dan mencari situasi diri itu doang di dalam. Saya nyuci truk, bawa pasir, pantai itu. Akhirnya selang berapa bulan kemudian lah 3 bulan atau 4 bulanan udahlah dari situ istri udah mulai kadang ngirim video anak, kadang ngirim konten zaman itu konten KCF yang saya tonton. Kadang saya buka Facebook juga, di situ ada Bang Daniel, mandat kita gedung itu kadang bikin status tentang konten KCF itu saya tonton, istri ngirim juga saya tonton. Disitulah saya ya alhamdulillah ya saya kembali pada diri saya dan saya memberanikan diri menghadap dua pimpinan dengan guru saya. Konten mana Mas yang kira-kira membuat full hati Mas Supri untuk memberanikan diri menghadap Bapak pimpinan gitu sama Itu ibu atau yang saya tangkap ya, semua konten yang fullnya ya, iya. itu yang tentang Bu Heni aja ya, yang pengakuan Bu Heni yang dulunya penakut. Kan ada Bu Heni tentang pengakuannya, nah, dulu saya juga seperti ini, Bu malu gitu. Nah disitulah semula saya oh iya Bu Heni malu bener. Sekarang gara-gara Bu Heni sering di konten itu jadi menambahlah keberanian Bu Heni. Saya bilang masa ibu-ibu aja berani, kan masa saya laki-laki nggak berani kan gitu. Dari situlah saya ambil positifnya. Perasaan Mas waktu itu bisa kembali bergabung dengan Tantang Group gimana Mas? Ya saya rasa bersyukur alhamdulillah, terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa telah membuka jalan dan memberikan jalan saya bertemu Bapak pimpinan. Dan kedua alhamdulillah juga Bapak pimpinan saya menerima saya kembali, dan Pak Haji juga Pak Sulam menerima saya kembali dan mendidik saya lagi lebih baik ke depannya. Mas waktu itu Mas Impro kan sempat ke rumah Pak Haji Sulam ya? Iya. Di konten itu kan? Iya. Ketika mau jumpain beliau, Mas sempat ada ragu atau gimana waktu itu, atau udah benar-benar siap atau gimana? Saya ada 2 poin. 1 poin ragu, 2 poin berani. Ragunya karena saya malu, karena saya berbuat salah. Bukan saya ragu karena nggak berani ya, atau saya minta saya tidur. Ragu karena saya malu. Malu kenapa? Malu karena saya sudah berbuat salah dengan guru saya. Tapi dengan mendorong imun saya untuk maju, karena kesalahan saya lah yang harus kita tebus. Disitulah saya harus berani menghadap Bapak pimpinan, juga harus berani menghadap ke guru saya. Tapi saya juga salut benar pertama Mas Supri kembali ke Tantang Group, karena saya juga udah di situ waktu itu kan. Iya. Bahkan saya juga sempat membantu dan menyaksikan sendiri ketika Mas Supri membangun untuk kamar-kamar keluarga IBK ya. Wah, salut Mas saya di situ. Mas Jana kan waktu itu di kebun ya. Iya. Haji Sulam ada juga, jadi tumpuannya di Paping Pro semua itu. Itu momen bagi saya, momen-momen yang nggak terduga ya Pak Dir ya. Iya. Nah, begitu awalnya saya membantu Pak Sulam, Pak Haji itu di Badrin bikin gudang ya. Nah, kenapa begitu gudang baru 10% tiba-tiba semua kru berangkat? Iya. Nah di situ saya udah mulai, wah ini wah, gimana? Pak Haji berangkat, Pak Pane, Mas Hairul. Sedangkan saya bukan hanya di gudang aja ya, ada meja Meja kantor, banyak lah juga. terus kamar Butio mau datang, terus ada lagi kita masang AC berjuang. Sama Pak Dir ya? Iya, iya Mas saya.
AC kita kan, di situ kan Pak Dir menyaksikan sendiri betapa pekerjaan saya waktu ditinggal ya. Iya. Tapi alhamdulillah mungkin karena Pak Haji juga sudah mempercayai saya, juga istilahnya ilmunya sudah turunkan ke saya, walaupun belum sempurna saya menerimanya, cuma ya mungkin Pak Haji sudah percayalah dengan apa yang saya akan tanam di perusahaan ini kan gitu. Jadi mungkin Pak Haji berani meninggalkan karena mungkin sudah percaya sama saya, sehingga saya kembali lagi kepada diri saya. Mungkin kalau Pak Sulam udah tega meninggalkan saya, berarti saya bisa. Situlah prinsip pendiriannya ya. Kalau Pak Haji udah berani meninggalkan saya, berarti Pak Haji menganggap saya itu mampu mengerjakan itu. Oh ya Pak Pimpro, saya mau nanya nih. Iya. Kan waktu itu ada konten yang Pak Pimpro mengasih arahan kepada Mas Azril sama Mas Dimas. Iya. Menurutku itu arahannya sangat bagus itu. Iya. Itu Pak Pimpro termotivasi dari siapa atau bagaimana itu bisa mengasih arahan seperti itu? Nah, itu yang saya dapat karena semua ini berkat bimbingan atau arahan dan didikan Bapak pimpinan ya tentang revolusi mental yang membangun karakter. Jadi saya termotivasi disitulah, makanya saya apa yang diterapkan di perusahaan saya jalankan untuk mungkin atau bawahan saya atau senior saya kalau saya bisa, kalau dia berbuat atau baru lah ya belum pernah memasuki dalam bidang pekerjaan yang mungkin saya kasih arahan untuk tentang pekerjaan lah ya. Intinya di situ juga kenapa saya bilang kita bekerja bukan karena waktu, tapi kita bekerja dari hati. Kalau kita bekerja karena waktu, dari jam 8 sampai jam 5 kita selesai. Itu karena waktu ya, karena waktu. Nah, kita harus selalu hitungin jam. Cuma kalau dari hati itu kita bekerja mungkin semampu kita, selama kita belum capek, kita masih tempur ya. Apalagi kita banyak pekerjaan, kita bisa menyesuaikan pekerjaan itulah. Mana yang mau didahulukan, mana yang enggak, mana yang harus kita kelarkan dulu, mana yang enggak kan gitu, kita bisa menyesuaikan. Nah, kalau kita benar-benar bekerja itu dari hati ya, disitulah yang saya arahkan ke Mas Azril, Mas Dimas dan si Bagas. Saya kan sudah dikoreksi nih dari tadi. Nah, ini ada satu yang kita harus koreksi nih. Lagi. Inilah Pak Dir Asbi Alawiyah. Mas Prim dulu saya. Hah? Saya dulu. Lu Pak Dir dulu dong, yang di tengah kan berurut. Masa kita lompat? Nah, Pak Dir kan dulu saya pernah sempat lihat juga. Itu sebentar ya saya lihat di Hunter. Iya. Tapi kenapa saya datang udah di gedung? Nah, itu Sembilan ya? Iya, itu awal mulanya Pak Dir dari Hunter langsung pindah ke kampus. Itu dari hal apa dan mengenai apa? Sebenarnya dulu saya sama sekali tidak pas kerja di Hunter itu bahkan nggak kepikiran mau dipindahkan ke gedung. Kerja aja bahkan nggak nggak bakal, saya pikir nggak bakalan selama ini gitu. Iya. Karena baru di Toton Group lah saya kerja lama. Di Iya. tempat lain paling lama saya masih ingat 3 bulan lah paling lama di tempat lain. Cuma di sini lah hampir bertahun-tahun gitu. Berapa tahun? Nah, segitu lah 3 tahun lah potong PSBB libur waktu itu lah. Nah disitulah pas awal mula saya mau dipindahkan ke gedung karena PSBB itu saya pulang kampung kan ke rumah. Nah berhubung laskar 4 orang waktu itu pulang semua, yang 3 orang satu daerah, teman saya sendiri beda dari Jawa Barat, yang 3 dari Indramayu. Nah berhubung yang 3 orang nggak bisa berangkat lagi ke Mantepap, saya lah yang terakhir yang dikabari Niken masih bersedia gak datang ke Hunter, masih mau gak kerja datang ke Hunter. Ya saya bilang karena saya juga masih pengen, ya saya jawab maulah, tapi nanti nunggu Hunter Pap buka gitu kan, operasional kembali. Cuma
cuman waktu itu Niken sama Om Manani bahkan ngabarin saya diantar juga masih ada kegiatan walaupun PSBB gitu. Nggak usah khawatir katanya, gaji ini itu. Sebenarnya bukan gaji atau apa yang saya pikirkan waktu itu. Apa itu? Saya mikirnya bingung, saya mau diantar mau ngapain gitu. Oh. Iya itu Mas, karena saya sendiri biasanya berempat gitu kan Mas. Iya. Nah nanti kawan saya siapa di sana gitu kan, karena saya pada saat itulah kecuali briefing ya, kalau rapat, kalau untuk kumpul-kumpul biasa bapak pimpinan dengan Oma atau yang lainnya saya nggak pernah ikut gitu kan. Nah, nanti saya sendiri terus, tapi lah gak apa-apa lah, namanya juga perintah kan. Saya berangkat lah waktu itu. Nah di situ ya emang sering kumpul juga gitu kan. Cuman awal-awal ya saya juga kebawa ego sendiri, gak pernah mau ikut kumpul karena satu merasa segan, merasa malu, dan tahu diri juga. Saya di situ waktu itu masih beres-beres Mas, cuci gelas lain ini itulah. Paling bapak pimpinan mau ada acara di Istana 2425 ya saya persiapkan sama Manani gitu ya, beracara beres-beres udah gitu aja Mas. Nah seringlah kumpul di situ, bapak pimpinan menanyakan saya ke yang lainnya, kayak ke Nike, di mana si kecil katanya. Ada di atas Pak. Ngapain di atas? Kan saya panggil tanya ngapain di atas. Nggak ngapain Pak, duduk aja gitu. Gabunglah kata bapak pimpinan waktu itu, biar berkembang, biar bertambah wawasanmu katanya. Ya waktu itu emang saya ikut duduk sekali. Cuman ya tetap aja masih merasa gak enak Mas. Pas saya beraninya waktu itu, ketika dipanggil lagi, adalah 2 kali 3 kali bapak pimpinan manggil saya kembali pas kumpul di istana itu, Istana 2425. Pas waktu Bang Deli sama Kak Ami mau diangkat jadi semi MC, di situ saya disuruh berbicara yang biasanya gak bisa, kurang lah mentalnya gitu untuk berbicara depan banyak orang, apalagi depan orang-orang tersenior gitu. Cuman saya waktu itu jawab pas aja Pak, nggak bisa ngasih tanggapan, kata saya waktu itu. Nah, tapi bapak pimpinan mungkin ngelihat bahwa ada yang mau dibicarakan dalam hati saya, cuman saya nggak berani gitu. Terus bapak pimpinan mengarahkan saya, disitulah saya berdiri berbicara sampai panjang lebar gitu Mas. Nah dari situlah awalnya saya mulai berani lah Mas, mulai berani berbicara gitu. Ya. Nah, di situ juga saya pas PSBB itu masuk juga, saya manggil kawan saya Bendi, karena waktu itu Nyantepap mau buka kembali gitu. Nah di situ saya juga sempat disuruh belajar masak sama Bendi sama Niken bertiga, Om Manani. Nah bahkan kita diikrarkan sebagai keluarga waktu itu sama Om Manani, KRSK, Bendi sama saya gitu kan. Malam lah itu Mas, malam-malam sampai pagi jam 5. Karena sebelumnya saya sempat main keluyuran keluar Mas, karena malu lah nyari angin luar lah, ternyata masuk angin jadinya Mas. Di dalam jadi bukan angin luar lagi. Iya, pas begitu diikrarkan paginya bapak pimpinan pulang dan mengarahkan jam 11 ada pertemuan lah, kami suruh ke makan-makan lah di luar gitu kan Mas. Nah waktu itu saya disusul disusul angin itu mantan pacar saya Mas ya. Siapa itu? Nah rasanya itu angin lalu Mas. Angin lalu. Bukan. Nah disitulah habislah saya di situ Mas, ditampar-tamparin lah, diomelin ini itulah. Di situ saya handphone saya diambil. Nah saya nggak pikiran saya waktu itu ke orang tua saya lah. Langsung nggak apa-apa, saya langsung pulang. 2 minggu saya di rumah Mas waktu itu. Sempat Niken juga ngabarin ke saya, ke Manani, Bendi, bahkan si Kandi juga ada yang ngabarin saya di Facebook karena handphone saya gak ada waktu itu. Balik lagi lah bro katanya, balik lagi. Cuman saya merasa satu malu lah,
pasti malu, satu. Kedua, saya juga masih ragu untuk kembali, apa saya masih diterima atau belum gitu kan, diterima lagi atau enggaknya gitu kan. Langsunglah saya bilang sama Oma, Maniken, bahkan sama yang lainnya gitu yang sempat nanya sama saya memutuskan keluar gitu, gak balik lagi. Nah, minta maaf lah, udah fix lah mau keluar saya itu kan. Cuman di situ 2 minggu itu saya juga sempat merasa kangen gitu, pengen kembali lagi Mas. Tapi ya itulah mungkin jalan Tuhan. Sebelumnya Bapak pimpinan pas dikerahkan kita memerintahkan ke Om Manani, KRSK, Bendi agar main ke kampung halaman saya sama Bendi untuk bersilaturahmi. Saya gak kepikiran ke situ karena saya udah keluar, gak mungkin lah Manani gak jadi datang kata saya kan. Tiba-tiba Manani datang waktu itu ke kampung saya dan langsunglah menjumpai saya, diskusi langsung dengan orang tua saya. Awalnya emang orang tua saya gak ngizinin Mas, gak ngizinin karena masih takut gitu kan Mas. Cuman ya Om Manani waktu itu bilang pokoknya sampai Jakarta aman lah, tidak perlu diikat katanya, kecuali pas lagi kerja gitu kan. Jadi orang tua saya pun jadi percaya Mas. Istilahnya kan dulu orang tua saya juga setuju kerja di Hunter. Tapi kalau saya pulang sekarang buruan lah berangkat lagi. Karena apa? Takut bikin masalah di kampung. Dulu gitu. nggak setujunya kenapa? Dulu ya mohon maaf ya Mas, karena ya kalau di kampung istilahnya kerja apa? Karena yang namanya dunia malam Mas ya. Kalau di kampung saya pastilah pandangan orang negatif gitu Mas. Iya. Itu kayak apa ya? Bahkan saya masuk pun hati saya pasti gitu negatif, tapi pas masuk ke dalam ternyata berbeda dari yang lain kan gitu. Kan lain daripada yang lain. Iya gitu. Saya balik ke Jakarta waktu itu 2 hari lah saya nggak ketemu sama Bapak pimpinan karena Bapak pimpinan juga lagi ada sibuk waktu itu. Walaupun datang ke Hunter cuma di kantor. Pas ketiga harinya saya dipanggil. Jujur ragu, takut, gimana lah, tegang lah. Ini kan waktu itu yang ngasih tahu pas saya di balkon, bro dipanggil bapak katanya. Wah kata saya udahlah, gimana pun risikonya, ya udah siap lah saya waktu itu. Tapi pas udah jumpa seneng Mas, jadi plong gitu. Iya. Langsung lah kereta pada waktu itu. Diinin Mas, jadi pengen ketemu. Pada saat itu Bapak pimpinan nanya ke saya karena mungkin Om Manani juga menyampaikan ke Bapak bahwa orang tua saya gak setuju karena takut kalau saya berangkat lagi ke Jakarta. Langsung Bapak pimpinan bilang sama saya, siap gak untuk ditaruh di kantor pusat di gedung katanya gitu. Ya sebenarnya saya sempat menolak karena saya di kampung pun waktu itu pengen balik hanya ke Hunter Mas, karena udah nyaman di Hunter gitu ya. Iya. Posisi hatimu sudah menyatu lah sama Hunter ya. Cuman waktu itu kan mana ada sih istilahnya bawahan yang ngatur pimpinan kan, nggak mungkin kan. Yang namanya udah perintah ya saya siap kan gitu. Nah itulah cerita saya ke kantor pusat Mas. Cerita itu. Tapi yang saya dengar ya, yang saya sering tonton juga di konten itu, dulu Pak Dir nggak bisa masak, sekarang jadi jago masak. Pak Dir udah jago laptop, jadi jago laptop itu asal usulnya dari mana? Bukan jago lah tapi lumayan ngerti lah Mas ya. Kalau jago belum jago lah. Ya walaupun belum jago istilahnya sudah tahu lah ya, sudah tahu komputer, sudah tahu itu yang saya sering lihat di konten. Pak Dir juga pernah bikin konten sendiri di Istana Muri, dan juga pernah tonton. Itu luar biasa lah Pak Dir. Mungkin bisa kita bocorin sedikit apa sih kan? Kalau triknya ya Mas, jujur saya juga kalau disuruh Bapak pimpinan kadang-kadang ragu karena apa ya, di luar kemampuan saya, di luar apa yang saya bisa gitu Mas. Tapi ya itulah Bapak pimpinan mungkin pengen mengarahkan dari yang nggak bisa menjadi bisa gitu. Awalnya juga saya sempat ditawarin kuliah, menolak, tawarin untuk masak
sempat menolak juga karena takut apa, masak juga kan istilahnya masak gimana itu, kita udah beli ini, beli makanan, beli alatnya, beli ininya, tapi makannya jadi mubazir, takutnya saya gitu kan. Tapi setelah diarahkan kepemimpinan ya belajar untuk ini kan, alhamdulillah jadi bisa juga. Begitupun dengan komputer kayak mobil. Yang pertama bukan masalah komputer, kan komputer nggak resiko kerusak istilahnya gitulah kalau untuk belajar. Cuman kan waktu saya juga masih agak ragu waktu Bang Armando waktu itu yang ngajarin saya, takut keganggu karena kerjaannya numpuk juga. Tapi di situ juga pinter-pinternya kita lah, istilahnya melihat posisi Bang Armando sedang sibuk batu kita gitu, baru kita masuk ke situ gitu. Itulah mungkin ya intinya mau aja diarahkan gitu, karena Bapak pimpinan pun mengarahkan istilahnya udah tahu resikonya, udah tahu ininya gitu, udah siap segala-galanya. Apalagi kita yang diarahkan harus lebih siap kan gitu Mas. Jadi Pak Dir itu punya skill bisa membawa mobil, di komputer, di masak itu di gedung ya. Kalau dua-duanya lah, Dua-duanya. di hunter sama kalau masak saya pelajari di hunter. Berbicara juga mulai dari hunter lah, berani berbicara gitu lah, diolah lagi di gedung gitu Mas. Kantor pusat itu lah, bukan ya bimbingan semua lah orang kantor pusat kayak Pak Ustadz, Bang Daniel yang suka ngingetin saya, Bang Armando, Bu Heni, banyak lah yang lainnya juga masalah mengingat terus. Ini kan dulu Pak Dir bagian di kampus itu di kantor ya, bagian bersih-bersih ya. Iya, bersih. Kenapa kok bisa ada julukan Pak Dir? Masa sekarang juga dijadikan direktur di proyek BCA. Itu berawal dari hunter Mas, nama Pak Dir itu. Pak Dir dari Hunter. Iya, waktu itu saya pada pagi hari saya masih di atas di balkon belum tidur. Bapak pimpinan juga kalau saya sempat tidur waktu itu, cuman lah 1 jam kalau nggak salah waktu itu. Cuman kalau Bapak pimpinan Kak Jenny sama Reja gak tahu saya gak tahu tidur atau enggaknya waktu itu. Karena saya merasa lapar, pas mau nyari makan keluar Mas, tiba-tiba saya dipanggil sama Bapak di Istana 2425 waktu itu, suruh duduk naikkan imun bersama di situ kita. Nah dari situ Bapak pimpinan membuat kayak drama lah, Kak Jenny sebagai ibu saya sebagai anak Kak Jenny, dan Reja yang memvideokannya gitu. Saya di situ dari menaikkan imun itu dramanya saya sebagai direktur Prumnas. Nah, dari situ awalnya Mas saya dapat nama panggilan Pak Dir di kalangan Toton Group dan diaminkan bersama di Istana 2425 pada waktu itu Mas. Disitulah awal mulanya hingga sampailah ke kantor pusat mungkin gitu Mas. Saya juga gak ya, siapa sih yang bisa mendebak hidup kan gak ada Mas. Ya. Ini cerita Pak Dir itu sangat menginspirasi ya untuk kita semua. Terima kasih juga untuk pengalaman Pak Dir yang sudah berbagi. Sama-sama Mas. Saya juga belum tahu awalnya gimana sampai sini lah ya, sampai segini menjadi direktur. Nah, kita sudah mengoreksi Pak Dir. Ada satu lagi yang harus kita koreksi. Siapa itu? Inilah Master Chef Rohi. Bismillahirrohmanirrohim. Awal mula Mas Rohim masuk ke Toton Group itu dari mana dan dari siapa? Awal mulanya itu pada saat itu sih masih bekerja di salah satu bengkel las di Purwakarta, tapi pada saat itu sedang bertugas di Kota Bandung sedang pengecekan baja. Nah dari situ saya
lagi merasa juga bahwa dia pekerjaan yang saya waktu itu jalani sedang tidak stabil, usahanya sedang goncang lah karena dampak COVID-19 kan. Nah, saya nyoba kontak salah satu teman saya yaitu Mas Jana. Tanya Mas Jana boleh lewat WA. Mas Jana pacar Wismi ya? Oh iya iya. Jana orang Jawa Jana Baho itu. Oh iya, Jawa Baho. Salam dulu aja Mas Jana. Halo Mas Jana. Terus Nah, itu saya menanyakan di sana kira-kira di Kota Baho ada lowongan nggak gitu. Saya lagi nyari lowongan nih soalnya di sini lagi nggak stabil karena dampak COVID-19 kan. Sama saya pas itu emang kurang nyaman juga di sana. Nah, itu belum ada jawaban. Terus setelah saya menunggu dan Mas Jana kasih kabar lagi itu sekitar 1 mingguan, saya kasih kabar, ini Rohim di sini ada lowongan kerja, itu kamu bener-bener ya niat kerja dan mau belajar di sini, mau dididik lah. Oh iya, saya siap Mas. Saya pas itu saya pesan untuk berangkat tuh hari Minggu, saya siap. Saya Minggu saya berangkat, saya lihat dan saya insya Allah tidak akan mengecewakan. Habis dari situ saya dibantu juga sama Mas Tono juga ya, saudara saya, om saya lah. Dari situ saya malamnya siangnya nyampe di rumah Bapak pimpinan, malamnya saya ngelap itu dan paginya berangkat bersama Pak Pimpro lah. Iya. Jadi kita pagi hari itu tanggal 18 Agustus ya. Terus dari situ pertama kali saya menginjakan kaki di gedung Kota Baho ya rasa senang, rasa bangga bisa kerja di situ dan saya menjalani kita lebih apa ya, lebih yang dari saya kira sih. Ternyata bukan hanya kerja aja di Toton Group kan, di Toton Baho ada juga pelajaran-pelajaran yang banyak hal positif yang saya dapat dari melalui revolusi mental atau hal-hal lain lah dari rekan-rekan yang lain sering ngasih saran, para pelanggan yang ngasih arahan yang bina. Itu saya semakin memantapkan diri untuk lebih mengabdi lagi kepada Kota Baho. Nah, selama Mas Rohim masuk sampai saat ini, karena setahu saya Mas Rohim itu mudah diarahkan dan mudah dibimbing ya. Jadi apapun Mas Rohim sudah tahu dari segi sebelum bisa bawa mobil, sekarang dari semenjak di Toton sudah bisa bawa mobil, ya kan? Toton juga bisa bawa mobil, terus juga sedikit-sedikit bisa ya mengerti lah soal kayak nyuci AC, Iya. perbaikan sofa. Terus ya sedikit-sedikit juga belajar ngetik melalui laptop lah. Yes, mantap. Nah, yang dirasakan dalam hati Mas Rohim Ya. selama masuk kerja sudah beraktivitas sampai sekarang, itu apa yang dirasakan di hati Mas Rohim? Senangkah? Pasti ada hal yang positif dan negatifnya. Kalau hal positifnya sih banyak ya, karena rata-rata semua mengasih saran dan masukan itu hal-hal yang baik. Iya. Dan untuk kerjaan juga ketika kita kesulitan juga rekan yang lain membantu kan, kita nggak sendirian di situ, kita kerepotan ya, ada Pak Pimpro, Mas Jana, Mas Tono, Mas Budiman, lebih mantap ya. Enak. Ya, Pak. Aku merasa senang, lebih banyak senang ketimbang dukanya sih. Karena di kan Kekeluargaan yang erat. keluarganya kental ya. Nah, di situ kita semua kan sudah melaksanakan. Nah, kita kenapa kita bertiga dari gedung kok sampai Pekanbaru sih? Nah,
bersama di sini. Kok sampai memperjuangkan NHP Pekanbaru? Ini apa dong? Boleh dong kita ceritakan? Boleh dong kita kasih tahu? Boleh. Nah, mari kita saksikan pembangunan NHPK Pekanbaru. Check it out. Kan sejauh mana sih pembangunan NHPK ini? Ya penonton-penonton menyaksikan. Inilah tampak depan panggung kita NHPK Pekanbaru, dan inilah bareng kita sedang progres pekerjaan, dan pedangnya nanti sebelah sana. Pedangnya sebelah sana ya. Oh itu sekat portable ya Pak? Iya, itu sama kayak yang terstopkan. Oh iya, sekat-sekatnya ya. Ada sekat-sekatnya. Kalau ditempel, kok di sini beda ya Pak Dia? Beda lah, itu kan baru bisa Pakai putar. enggak? Pakai AC 20 PK. Wah iya lah. Apa ya? Biar lebih mewah lagi, biar lebih mantap lagi. Mewah di sini berarti ya. Siapa yang mau ini, Mas? Nah, ini Mas Cek Rohim. Oh iya. Boleh diperlihatkan Pak Dir area toilet? Boleh. Monggo. Ini untuk lorong tangga kooperator. Oh, ini lorong tangga kooperator. Ya, balkon. Nanti juga ada balkonnya Mas. Sama kayak yang di Cawang Jakarta itu. Oh iya ya. Jakarta. Ya. Di sebelah kiri ini toilet Ini untuk toilet perempuan. perempuan. Ya. Dan di sini lokernya nanti loker untuk sikat kaki. Oh ini loker. Untuk loker sikat kaki. Untuk loker sikat kaki kita nanti. Itu loker segani ya. Sana toilet cowok. Ini nanti untuk area toilet pria. Cuman ya masih gelap lah Mas ya. Masih gelap ya? Ya, yang penting nantilah hasilnya indah Mas. Ya, sesuai dengan dan indah pada waktunya ya. Iya. Oke. Dan di sini juga ada resepsionisnya juga. Ada resepsionis. Iya. Mana? Oh ini ada resepsionis. Wow. Dan sebelah ini Pak Dir? Oh sebelah sini iya Mas. Ini nantilah kantor NHPK Pekanbaru. Oh ini untuk ruangan kantor NHPK. Iya. Pekanbaru. Baiklah, itulah bincang-bincang dari kita tadi Laskar TPGB. Demikian dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar TPGB Mantap selalu. NHPK Sukses selalu.